Ya, terakhir itu saya lihat kembali di YouTube, itu channel YouTube, di media juga, Gumi berbahasa Inggris kepada turis itu. Nah, di situ kita lihat nih leadership-nya sudah mulai ini, karena jarang. Risiko jadi wakil rakyat itu siap dihujat. Untuk memberikan aspirasi semua itu ke dapil-dapil belum tentu. Karena ada yang dapat, ada yang tidak, karena keterbatasan ya. APBD tidak bisa dibantu semua. Saya sendiri sudah punya misi dalam hal ini, itu adalah sigaf kita sebut. Kalau saya sih berpesan ke masyarakat Jemberana, mulailah melihat sesuatu itu dari dua sisi. Selamat datang di Jaran Podcast. Pagi hari ini saya bersama tokoh dari Barat. Beliau adalah I Gede Gumi Aspatan. Om Swastiastu, Pak Gede. Di bawah sini sebentar, yang sapa dulu saudara-saudara di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya rahayu kita semua. Semoga hari ini beliau datang dari Barat ke Sanur, tentunya membawa harapan. Karena ada message direct DM ke redaksi, tentunya ingin bercerita sedikit tentang apa sih keinginan beliau itu. Saya dengar ke partai politik, Pak Gede. Pak Gede, panggilannya Pak Gumi ya? Okay. Ada cerita Pak, banyak teman-teman partai politik menanyakan, coba di wawancara beliau kok bukannya jadi pengusaha, kok ke partai politik gitu ya. Mungkin ceritakan sedikit, karena ini baru ayahanda juga sudah terkenal di politik, karena di komunikasinya sebelumnya tidak seperti apa yang kita dengar. Ternyata ada putranya memang ke politik, yaitu Pak Gede Gumi ya. Bagaimana sih ceritanya sampai ke politik ya, bukannya jadi pengusaha? Swastiastu juga untuk semua. Jadi dalam hal ini kenapa sih saya mau berkecimpung di dalam dunia partai, kan begitu ya? Politik. Apalagi orang bilang kan politik itu kejam. Ya, jadi dari awalnya memang saya sudah menaruh interest. Dari awal Bapak menjabat di DPR dulu di provinsi selama 10 tahun, saya selalu tukar pikiran lah dengan beliau, sharing ya kan. Apa sih sebenarnya yang menarik di politik? Jadi pada stratanya itu kan politik itu merupakan sesuatu yang paling tinggi lah daripada halnya ya, katakan kalau kita menjadi pengusaha, memang kita akan bergelimang harta, tapi ada yang namanya kita memerlukan kekuasaan juga dalam hal ini gitu. Nah, saya melihat di politik itu biarpun kita tidak bergelimang harta, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang namanya sesuatu yang istimewa lah ya, betul. Satu, kita bisa membangun networking kita. Yang kedua itu dalam hal ini kita bisa membantu juga masyarakat itu apa sih sebenarnya yang diinginkan. Sebentar, pantesan Gumi itu sampai saya dengar they talk in English. Wah, ini bahasa Inggrisnya bagus sekali, sama boleh-boleh terkait dengan persampahan. Terus turun ke masyarakat desa Banjar, kecamatan. Ternyata tujuannya ini ada ke politik. Saya karena ini kan kami dari media Pak Gumi. Kami kan bisa menilai ini ada apa, anaknya ikut terus berpartisipasi ke desa-desa, ternyata ke politik. Ya, memang politik itu harus seperti itu. Apalagi yang memang mesti harus disampaikan terkait dengan Guminya masuk politik. Ya, selain dari network, terus ada memang mesti harus membawa aspirasi. Apalagi? Ya itulah dalam hal ini juga membangun daerah ya? Membangun ya. Saya ingin melihat Jemberana itu ada perubahan lah. Ya, perubahan. Sekarang kan sudah ada perubahan, ada tol, ada ini, ada itu. Ini kan gebrakan Mbak Puan itu. Benar. Di luar bayangan masyarakat tuh. Ya, orang pada gini. Kalau bupati itu mau aman, enggak usah aneh-aneh, enggak usah lobby-lobby, gunakan aja APBD-nya itu, karena itu sudah haknya. Gunakan itu membangun, aman kan? Dan ini kalau mau gebrakan seperti Jemberana ini pasti ada risiko pro dan kontra. Betul. Nah, ini mesti harus benar-benar dipahami, karena tidak gampang membawa investor. Benar. Trust, itu harus ada trust, bagaimana keamanan investor itu. Betul. Ya, karena Pak Gumi ini mau ke politik, tentu ini mesti harus dipahami gitu ya. Gimana itu cerita lagi tentang aspirasi dapil Bapak ya di Jemberana? Kalau kita berkaca di Jemberana sendiri itu
APBD-nya kan nggak terlalu besar. Ya. Untuk membuat suatu perubahan pembangunan tuh secara masif tidak bisalah hanya ditanggung Ya, pemerintah. karena berebutan di seluruh Indonesia ada 530 sekian kabupaten dan kota. Maka dalam hal itulah kita berkolaborasi dengan pihak swasta, pihak investor itu kita selalu membuka ya, istilahnya kita memberikan karpet merah lah untuk mereka datang, untuk mereka ikut membangun lah yang namanya Jambrana itu. Karena saya waktu sebelum bapak saya menjabat itu bisa lihat sendiri itu tidak banyaklah hal yang terjadi begitu. Jadi setelah sekarang ya setengkara banyaklah kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa mencarikan penghidupan yang lebih layak mungkin nantinya ke depan gitu. Dengan adanya satu hal ini yang kita sebut dengan jalan tol ini yang nanti akan dibangun, semua efek akan itu akan kena butterfly effect lah ke seluruh dampak ekonomi masyarakat. Investor pun mulai melirik yang namanya Jembrana yang dulunya tidak pernah dilirik, yang mungkin hanya sekedar untuk perlintasan dari Jawa ke Bali, Kuta mungkin atau sekarang sudah mulai mereka melihat potensi-potensi yang ada di Jembrana. Baik, begini Pak Gumi, karena ini Jembrana ya tadi sudah disampaikan APBD-nya kecil ya. Investor itu kan butuh keamanan, kenyamanan. Ya, legal sekarang ada yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Jauh investor itu lebih aman karena izinnya itu melalui OSS, lebih simpel gitu. Kadang-kadang pembangunan ada di desa dan lain-lainnya itu mereka, wah ini kok ada pembangunan kayak dulu tuh minimarket bertebaran itu. Nah, ini izinnya OSS karena direct dia bisa dari perusahaan perorangan bisa cepat sekali. Perorangan sekarang mungkin badan usaha yang begitu cepat melalui Kementerian Hukum dan HAM, ya notaris, OSS dipermudah sekali sehingga ini linear lah keinginan pemerintah sama pembangunan di daerah walaupun sudah ada otonomi daerah. Nah, bupati itu ya tinggal memverifikasi saja, memverifikasi keberadaannya pro untuk masyarakatnya atau tidak. Kalau tidak pro ya itu mesti harus tentunya diperbaiki, dikaji ulang. Pak, begini Pak Umi, karena ini kan ya pertanyaan ini titipan dari masyarakat Jembrana juga. Karena dari informasi yang beredar, Bapak juga akan mau maju ya? Benar, saya mau maju di provinsi Pak, di tahun 2024. Provinsi, ya apa persiapannya ini? Apa sudah, mungkin pendaftaran belum ya, tapi kan harus punya strategi jitu. Kalau maju ke provinsi itu kan satu, modal sosial. Modal sosial mungkin sudah ada, tinggal turun. Terus yang kedua adalah senyum. Ya, harus senyum dan memahami pemilih dalam angka, memahami situasi baik kalau kaum milenial kan ada 3 pemilih kita itu. Ya, tradisional, ya itu aja, mau siapapun anunya ya tetap itu saja. Milenial dengan networknya yang modern, medsos dan lain-lainnya, atau memang keep in touch langsung turun musim krama, yang mana mau dipilih itu menurut Pak Gumi? Mau jadi wakil rakyat dari Jembrana provinsi lagi, tidak kabupaten, langsung ke provinsi. Ya. Jadi dalam hal ini semua 3 hal itu memang harus istilahnya kita harus tetap turun lah untuk mereka. Jadi untuk milenial sendiri saya memang cenderung lebih suka dengan milenial sih Pak. Ya, karena saya sendiri kan masih tergolong masih muda. Jadi terkadang kalau kita sharing itu dengan kaum milenial itu mereka itu lebih terbuka. Dalam hal terbuka ini tidak hanya tentang sharing tentang politik, tapi ada sharing tentang ekonomi, tentang budaya, tentang hobi dari mereka. Itu saya suka melihat yang namanya jiwa mereka, jiwa anak muda ini, itu semangatnya luar biasa sekali gitu. Biarpun mereka mungkin terkenal dalam beberapa hal, tapi keinginan mereka untuk melakukan sesuatu untuk merubah Jembrana itu terlihat di sana gitu. Dari komen-komen juga positif ya. Iya, dan mereka juga selalu itu sebelum melakukan sesuatu itu pasti sharing dulu, gimana kalau begini gitu. Dan dia itu tidak ada istilahnya yang harus begini, tidak. Jadi tetap kita rampung semua, kita cari yang terbaik lah. Itu saya suka dengan kaum milenial. Selain itu juga mereka selalu melek dengan digitalisasi. Mereka bisa melihat lah yang namanya bagaimana sih perkembangan dunia sekarang. Tidak hanya mungkin Jembrana kecil skupnya, tapi Indonesia, dunia
itu kan juga berdampak lah sedikit banyaknya nanti juga ke kabupaten. Baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi door to door yang Pak Putu bilang, itu juga sangat menyenangkan. Seperti bukti ini, beberapa kali saya turun ke lapangan itu bisa langsung menyerap. Dalam hal menyerap ini mereka mengutarakan langsung, mereka memperlihatkan situasi di lapangan seperti apa, begitu. Nah yang ini juga senang saya melihatnya gitu loh, Bang. Artinya dijadikan di saat membantu masyarakat itu dijadikan holiday politik ya. Liburan gitu ya. Ya, sama liburan sih Pak tuh. Enggak, mesti harus punya pikiran seperti itu. Ini kasih masukan. Di saat membantu itu adalah holiday. Liburan, kalau tidak merasa itu liburan, ini pendapat ini. Karena Gumi kan kemana-mana senyum dan terus talking, berikan apa namanya. Ya terakhir itu saya lihat kembali di YouTube, itu channel YouTube, di media juga Gumi berbahasa Inggris kepada turis itu. Nah di situ kita lihat nih leadershipnya sudah mulai ini, karena jarang sekali. Ya begini, ada risiko jadi wakil rakyat itu siap dihujat. Untuk memberikan apa namanya aspirasi semua itu ke dapil-dapil belum tentu, karena ada yang dapat, ada yang tidak, karena keterbatasan ya. APBD tidak bisa dibantu semua, apalagi ya jadi eksekutif ya, pasti ada pro dan kontra, karena di Bali itu sudah menjadi apa ya, klasik lah ya. Saudara Bali dikritik oleh saudara Bali, kalau membangun tidak ada masalah, karena ada kritikan yang menjerumuskan, membuka lubang untuk biar masuk jurang gitu, mengkritik yang tidak memberikan way outnya, how to get the way out to good ya, gitu kan. Pokoknya masuk ke jurang gitu ya. Karena itu sudah masalah yang klasik ya. Risiko berpolitik itu ada pro dan kontra, demikian ya. Apa yang menjadi risiko itu Bumi mesti harus pelajari ya, apalagi nanti di satu meja untuk pencoblosan di TPPS itu pasti ada ya sedikit seni ya, siapkan saksi lah kira-kira begitu. Mungkin sudah siap gitu ya. Nah ini banyak sekali sudah masukan, Pak Gumi itu sudah berbuat loh ke masyarakat. Nah ini tentunya sama-sama apa namanya teman-teman ya sudah berbuat. Mungkin Pak Putu tanyakan apa yang menjadi program unggulan Pak Gumi nanti mau jadi wakil rakyat dapil Jemberana. Apa yang menjadi program unggulan yang diunggulkan ya. Oke, jadi saya sendiri sudah punya misi dalam hal ini, itu adalah SIGAF kita sebutnya. SIGAF. Jadi SIGAF itu adalah stance dari 5 kata, dari 5 apa namanya kata itu. Jadi yang S itu pertama itu adalah sehat untuk masyarakat Jemberana. Ya, yang kedua itu adalah inovatif dalam tatanan masyarakat. Baik. Untuk G-nya itu adalah gerakan anak muda bersifat positif. Ya. Yang A-nya itu adalah amanah daripada apa kemarin itu para pemuka agama, mohon maaf, amanah para pemuka agama. B-nya? Dan V-nya ini visioner dalam membangun Jemberana. Pemirsa, ternyata super misi dan visinya SIGAF. Wah, jadi ini di situ benar-benar semuanya kita sudah sakup. Jadi sehat di sini kita ingin masyarakat kita tuh sehat. Inovasi dalam tatanan masyarakat itu kita lihat sekarang masyarakat itu mulai berubah. Tidak seperti dulu lagi yang seperti yang baku itu saja, tidak. Jadi selalu ada perubahan, karena perubahan itu kan kekal, sifatnya ada perubahan. Jadi kita selalu mengikuti hal tersebut, ya kan. Untuk A ini, untuk G-nya kita gerakan anak muda positif, kita punya namanya SIGAF Foundation. SIGAF Foundation ini adalah foundation yang menaungi hobi-hobi daripada anak muda ini. Ada yang hobi voli, ada yang hobi senam, ada yang hobi bermusik. Nah inilah di sini tempatnya, wadah mereka di melalui SIGAF Foundation ini dari gerakan anak muda. Kalau kita punya A ini untuk apa namanya amanah daripada para pemangku-pemangku, daripada para ulama-ulama, daripada yang namanya pendeta-pendeta yang ada di Jemberana. Mereka juga punya keinginan lah apa yang kita bisa perjuangkan nantinya di namanya di kursi rakyat ini, di rumah rakyat ya. Dan visioner untuk pembangunan Jemberana ini kita melihatnya UMKM kita haruslah maju. Nah, itu berjalan berbarengan dengan investasi yang akan nanti masuk
di Jembrana. Wow, Itulah yang kita sebutnya sigap. Sigap. Wah, ternyata sudah matang ini, maju ini. Tentu ini akan menjadi pesaing ya bagi incumbent ini yang sudah duduk. Nah, terus munculnya gede ini. Ini bisa menjadi ya namanya politik ya, siap bersaing ya. Ya berbeda di 1 menit di TPS ya, tapi setelah itu kita guyub ya. Kira-kira begitu sebagai saudara Bali ya. Nah, menurut Pak Gumi ya, apa yang memang mesti harus dilakukan pemerintah provinsi sama kabupaten terkait dengan Kabupaten Jembrana yang seperti sekarang ya, apa yang mesti harus dilakukan supaya lebih maju ya, yang lebih maju ya. Kalau umpamanya ini siapapun itu ya, mau bapak mau siapa jadi bupati, kalau memang tidak cocok dengan masyarakat, apa yang mesti harus dilakukan? Berani nggak ngeritik? Ya, kritik kalau memang untuk demi kebaikan, kenapa tidak? Apa yang memang mesti harus dilakukan pemerintah untuk Jembrana sekarang ini? Jembrana sekarang ini, sekarang kan on the track ini sedang membangun dan lain-lain. Karena ya, apa yang mesti harus disiapkan adalah SDM-nya, infrastruktur yang seperti apa gitu. Ada nggak masukan supaya ini akan didengar oleh calon-calon pemilih Gumi? Apa yang mesti harus disiapkan? Apa yang mesti harus disiapkan? Oke. Di dalam perjalanan nanti kan kita sudah punya tag headline Pak untuk Kabupaten Jembrana itu akan mencapai Jembrana Emas di tahun 2026. Dalam pembangunan Jembrana Emas 2026 ini bukan hanya berdasarkan infrastruktur, bukan hanya berdasarkan investor-investor yang masuk, tetapi bagaimana kita memberdayakan orang kita sendiri, orang-orang dari Kabupaten Jembrana nantinya agar bisa masuklah ke dalam investasi tersebut, bisa bekerja, bisa menduduki suatu posisi, itu kan yang kita harapkan. Tetapi juga karena kita tuh terus terang dalam pemerintah hari ini masih belum mempunyai ya budget lah Pak, mungkin anggaran kalau kita bisa lihat untuk memberdayakan yang namanya sumber daya manusia yang ada. Akan lebih bagus nantinya memang saya ada pencanangan itu menggait pihak swasta nantinya Pak Putu. Nah, itu kita akan membuatkan yang namanya pembelajaran pelatihan diklat ya. Jadi itu akan bekerja sama dengan pihak swasta di Denpasar juga nantinya mengirimkan beberapa guru ke sana, jadi kita akan membelajarkan mereka tentang ya bagaimana sih bahasa, mungkin bisa dipelajari mungkin oleh anak-anak kita nanti sana, mungkin skill yang diperlukan nanti untuk mengelola investasi tersebut atau mungkin bekerja gitu, karena melalui dari sinilah kita itu bisa menciptakan Jembrana Emas. Bukan hanya peran pemerintah saja, masyarakat pun harus ikut serta. Baik, diharapkan pemerintah mesti harus mempersiapkan SDM. Betul. Melakukan studi banding untuk mendapatkan suatu ilmu sehingga kerjasama ini bisa berjalan. Harapan masyarakat, harapan dari Pak Gumi ini supaya pemerintah melakukan hal seperti itu. Nah, kalau di Australia itu ada namanya Marco Polo Plan. Marco Polo. Ya, kalau di Jepang juga ada pengiriman mahasiswa ke negara-negara lain, tetapi mereka bisa kerja juga. Demikian masyarakat Indonesia yang studi di luar negeri di Australia, dia bisa kerja juga di Australia. Ini sudah berjalan programnya. Nah, tentunya ini tidak semudah apa yang menjadi wacana mereka. Parlemen mereka punya program itu, tapi harus disiapkan. Karena Jembrana ini kan begini, tol dibuka, ada Paramount, ada investasi dari Korea Selatan, ada investasi dari berbagai negara, ada Mongol dan lain-lainnya. Ini akan menyerap banyak SDM. Nah, ini kalau tidak siap tidak siap, ini akan menjadi bumerang juga. Betul. Nah, karena orang mau jadi pegawai negeri nanti malas. Ya. Pasti dia mau swasta. Betul. Ya, dia pasti pingin. Kalau semakin maju mereka, pasti dia tidak mau bekerja. Betul. Di orang lain, dia mesti harus berdiri di atas kaki mereka sendiri, bikin usaha, UMKM, mesti mereka, karena knowledge yang maju itu adalah berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, pasti itu. Betul. Oke, terakhir, ada pesan nggak untuk masyarakat Jembrana terkait dengan pencalonan Pak Gumi ke provinsi? Karena belum boleh kampanye ini, apa yang menjadi kesannya? Belum waktunya. Apa yang menjadi pesan dan kesan untuk masyarakat Jembrana khususnya? Kalau saya sih berpesan ke masyarakat Jembrana,
mulailah melihat sesuatu itu dari dua sisi, Pak. Jadi positif lah itu. Positifnya itu lihat juga jika pun mengkritiklah silakan, karena itu kan dibebaskan oleh masyarakat, hak mereka lah untuk berbicara. Tapi mohon untuk kritik itu yang membangun lah, membangun ya kan. Jadi kita bareng-bareng, karena di sini saya mungkin yang beberapa kali sempat turun ke masyarakat, sering mendengar pemerintah seperti itu, bukanlah seperti itu keadaannya. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan juga, dan itu juga tidak hanya semerta-merta satu atau dua kelompok saja, jadi seluruh kabupaten, seluruh masyarakat kita rangkul lah. Gitu. Dan kesan saya kepada masyarakat dimana kemarin waktu saya turun itu saya senang sekali sebenarnya. Gitu. Saya bertemu, terus terang saya dulu tidak pernah yang namanya pulang kampung itu dalam waktu lama, Pak. Jadi saya besar di kota, tidak tahu di mana-mana, tidak tahu. Jadi baru kemarin ini saya turun, saya melihat, saya bertemu itu hiperianya itu terasa itu ya, mencintai rakyat ya, mencintai masyarakat ya. Ya. Bertemu juga beberapa yang saya memberikan saya masukan-masukan, memberikan saya pendapat mereka itu, wah itu senang sekali. Bagus ya. Senang sekali. Begini Pak Gumi, karena ini pendapat, aspirasi itu hak konstitusi. Kita tidak bisa memberhentikan, tetapi ada undang-undang ITE. Bila mana mereka salah menyampaikan atau memberikan komen yang kurang baik atau mungkin salah dan melanggar aturan, ada penegak hukum, ada APH kok. Itu tidak perlu dipikirkan, tetapi aspirasi ya pendapat terhadap Pak Diri Gumi silakan di DM dijawab, dan saya harus dijawab gitu, karena tidak bisa kita memberhentikan orang memberikan komen, mengkritik, tidak bisa. Sudah dilindungi oleh konstitusi, tetapi sepanjang on the track, apalagi memberikan way out, memberikan jalan keluar, ya, betul, pasti akan bagus. Kalau umpamanya mengkritik terus yang negatif, apalagi terkait dengan ini, sudah ada aturan, ada negara, hukum positif kita sudah melekat kok. Ya, itu apa namanya, tidak masalah. Kira-kira itu aja ya. Demikianlah bincang-bincang saya sama Pak Igede Gumi Aspatan, namanya panjang sekali, selebar Kabupaten Jemberana. Mudah-mudahan saya sama beliau, bila mana ada tutur kami yang salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan Agung Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera lagi ya.